Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Pada kesempatan yang baik hari ini, kita akan mewawancarai salah satu perusahaan dan pelaku UMKM yang akan kita kaitkan dengan materi perilaku organisasi. Untuk itu, mari kita panggil narasumber kita dulu. Baik, kali ini kita sudah bersama narasumber kita. Sebelumnya, perkenalkan, kita mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Tegar dan ini teman saya. Nama saya Raditya. Nah, sebelum kita berbincang lanjut, mungkin Bli bisa perkenalkan dirinya dulu. Nama saya Dudu. Saya adalah karyawan Gugu Bud. Nah, sebelumnya terima kasih atas waktunya, Li, sudah meluangkan waktu untuk kita. Mungkin kita berdua di sini akan memberikan Li beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perusahaan ini dan yang akan kita kaitkan juga dengan mata kuliah kami, yaitu perilaku organisasi. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, mungkin Li sudah berapa lama kerja di sini? Saya di sini baru 5 bulan bekerja. Sekarang masih ada berapa karyawan? Untuk sekarang masih 5. Nah, di sini ada beberapa daftar pertanyaan yang akan kita tanyain ke Bli-nya. Biar nggak basa-basi terlalu panjang sekali, mungkin kita akan to the point aja. Seperti yang kita katakan tadi kan, kita ini akan mengaitkan dengan mata kuliah kami tentang perilaku organisasi. Nah, sebelum itu kita akan bertanya ke Bli-nya. Nah, di sini Bli-nya kan ada, tadi Bli bilang ada 5 pegawai dan tentu pasti karakternya itu akan berbeda-beda. Nah, dengan karakter yang berbeda-beda itu, apakah ada pengaruhnya terhadap perusahaan atau gimana? Menurut saya ada pengaruhnya juga, karena karyawan yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dapat membantu lingkungan kerja menjadi bagus dan produktif. Berarti dengan karakter yang berbeda, apalagi itu karakternya bagus, menurut Bli dengan posisi sekarang ini membuat perusahaan atau lingkungannya itu menjadi bagus. Ya, benar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bli, tadi Bli kan juga sempat bilang bahwa sudah bekerja 5 bulan di sini. Ya. Dan juga pasti selama bekerja itu kan nggak mungkin orang bakal bisa bertahan selama itu. Saya ingin bertanya, mungkin apa yang membuat Bli bisa bertahan selama itu di sini? Yang membuat saya bertahan lama di sini atau betah, mungkin karena lingkungan kerjanya yang baik, rekan kerja yang baik, gaji yang mumpuni, serta penghargaan yang sesuai dari atasan. Berarti selain itu kan lingkungan kerja lah intinya yang paling membuat Bli semangat bertahan di sini. Ya, benar sekali. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan Bli mengatakan bahwa Bli puas bekerja di sini. Ya. Tentu ketika orang merasa puas, pasti orang tersebut akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Mungkin hal apa yang bisa Bli berikan terhadap perusahaan? Kalau dari saya, mungkin saya akan lebih semangat bekerja, lalu produktivitas saya meningkat, kemudian pelayanan saya terhadap pelanggan pasti meningkat juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi Bli kan ada bilang bahwa di sini yang bekerja itu sampai 5 orang. Tentu dengan banyaknya orang tersebut, kita pasti akan dituntut untuk bekerja sama tim. Nah, di GoGoBud ini apakah kerja sama tim itu sudah efektif atau bagus atau gimana? Menurut saya ya, kerja sama tim di GoGoBud ini sudah cukup efektif karena komunikasi antar anggotanya sudah berjalan baik dan setiap orang memahami tugasnya. Berarti kerjasama di sini bisa dibilang sangat baik. Ya, sudah cukup baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya,
di dalam setiap perusahaan pasti kan ada orang yang memiliki kekuasaan yang besar atau pengaruh besar dalam mengambil keputusan. Nah, selama beliau bekerja di sini, siapa orang yang paling berpengaruh dalam mengambil keputusan terhadap perusahaan? Untuk sejauh ini, manajer memiliki kekuasaan utama. Lalu masukan karyawan juga akan dipertimbangkan. Berarti tidak cukup hanya dari seorang manajer saja, dan juga pasti masukan-masukan dari karyawan yang ada di sini juga akan mempengaruhi keputusan dari manajer tersebut kan? Ya, benar sih. Baik, selanjutnya saya akan mengambil alih pertanyaannya. Kan biasanya di tempat kerja tuh pasti selalu ada konflik tuh. Konflik apa yang paling sering terjadi di Gogo ini? Biasanya terjadi konflik dengan hal-hal seperti perbedaan pendapat, komunikasi, atau pembagian tugas yang kurang jelas. Oh, jadi ya masih wajar lah ya, masih konflik-konflik kecil bisa diatasi. Ya, seperti itu. Nah, dari banyaknya konflik yang disebut tadi itu, biasanya bagaimana perusahaan menyelesaikan konflik-konflik tersebut? Dari kejadian sebelumnya, biasanya kami itu dikumpulkan bersama-sama, lalu kami akan melakukan diskusi bersama itu. Kemudian atasan juga akan memberikan pendekatan kepada karyawan agar mendapatkan solusi yang adil terhadap masalah itu. Nah, tadi kan belinya bilang udah 5 bulan kerja tuh. Pasti selama 5 bulan kerja tuh pasti pernah mengalami stres kerja kan? Nah, biasanya apa paling sering menyebabkan stres kerja itu? Yang menyebabkan stres kerja, yang pertama itu pasti karena beban kerja yang tinggi. Kemudian pada saat pelanggan ramai itu kita kecapean. Lalu kita mendapatkan tuntutan untuk melayani pelanggan dengan cepat dari atasan. Ini pertanyaan terakhir ya. Tadi kan dia bilang pernah mengalami stres kerja tuh. Nah, gimana caranya biasanya ngatasin stres kerja? Kalau dari saya biasanya mengatur waktu luang saya. Seperti hari libur, mungkin saya akan pergi ke pantai, gunung, atau tempat-tempat yang saya sukai. Kemudian saat ada kesempatan istirahat, saya pasti akan beristirahat. Kemudian saya memiliki rekan kerja yang saling membantu dan berdiskusi kepada saya. Nah, mungkin sekian saja pertanyaan yang kami tanyakan. Mungkin Ajis ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada belinya sudah mau meluangkan waktunya untuk kami, dan kami berdua mengucapkan terima kasih banyak juga kepada perusahaan sudah mengizinkan kami untuk melakukan wawancara, dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau pertanyaan kami yang kurang berkenan di hati belinya, dan kami mohon maaf dari sekali. Untuk menutup wawancara kita kali ini, mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Sarvi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua dan salam harmoni.